Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Nyong Service Channel. Kali ini kita akan membahas kulkas bocor ya, dengan menggunakan vacuum body. Nah, pertama kita bersihkan dulu kebocorannya dari kotoran-kotoran. Di sini saya menggunakan api kecil ya. Kemudian kita amplas supaya bersih, dan di saat pengeleman itu akan bagus merekatnya ya, atau pengelasan. Di sini saya menggunakan lem hijau ya teman, lem hijau. Boleh juga menggunakan kawat aluminium, tapi di sini saya menggunakan lem hijau. Setelah lem dengan dirasa cukup bagus dan tidak bocor, lalu kita pindah ke bagian kondensor ya. Kita potong filternya, lalu kita lusing ya, kita bersihkan pipa kondensornya dari kotoran-kotoran. Di sini saya menggunakan pentil 2 biji ya, dan menggunakan metil untuk membersihkan pipa yang di dalam pipa itu kotoran-kotoran. Di sini saya gunakan 2 pentil, yang satu dilas di high press dari kompresor kulkas itu ya. Terus kemudian kita ngambil satu selang manifold, terus kita kita sambungkan, kita isi metil ataupun R11. Di sini kita menggunakan fusingnya menggunakan kompresor kulkasnya ya. Dan setelah kita di sini harus benar-benar bersih ya, karena ini sudah lama tidak digunakan. Setelah terjadi kebocoran sama konsumen, sudah lama tidak digunakan, akhirnya banyak sekali kotorannya. Dan setelah pipa kondensor bersih, kita sambungkan. Di sini saya menggunakan metal cukup banyak ya, karena R11 saya kebetulan pas habis, jadi saya menggunakan metil atau zone. Dan setelah pipa kondensor bersih, lalu pentil kita pindahkan ke kapiler ya di sini, supaya metil kita bisa masuk ke dalam kapiler. Tetap yang di high press dari kompresor itu tetap kita kasih pentil supaya bisa kita alirkan high pressnya ke pentil dan ke kapiler. Oke, DC ya, di sini DC lagi untuk membersihkan evaporator dan kapiler. Dipusing lagi menggunakan metil, zone ataupun R11. Nah, setelah selesai membersihkan dan benar-benar bersih, kita di sini dikasih filter baru ya. Filter baru di sini saya menggunakan 2 lubang filter. Karena apa? Karena saya menggunakan vacuum body ya, atau vacuum kompresor kulkasnya itu, tidak menggunakan vacuum mesin. Di sini yang satu langsung ke evaporator, kapilernya di sini cukup 1 jengkal ataupun ya 10 cm ya, untuk pembuangan anginnya dari pipa-pipa itu. Karena di sini saya menggunakan vacuum body kompresor. Kita tunggu 30 detik. Nah, setelah itu kita vakum ya. Di sini biarkan angin atau udara di dalam pipa, rongga-rongga pipa kondensor, evaporator dan kapiler terbuang semua. Dan kemudian kita las untuk kapiler pembuangan angin. Dirasa sudah benar-benar cukup, vakum bodinya benar dirasa tidak ada udara lagi. Kemudian kita las ya, kita tutup. Dan setelah itu kita isi freon ya, dan jangan lupa menggunakan tang ampere, karena kita bukan pada
pengisian itu harus berpedoman pada ampere kulkasnya ya. Dan di sini sudah bisa lagi digunakan ya. Evaporatornya sudah kasar, ini sudah ada bekuan-bekuan es dan sudah oke, siap digunakan kembali. Terima kasih.